kuasa Kristus Yesus atau bukan. So, di situ dikatakan gereja akhirnya menjadi satu tontonan, dan kita semua jemaat menjadi jemaat penonton, seperti penonton Indonesia Mencari Bakat, Indonesian Idol, American Idol atau apapun, dan kita menyenangi semua itu, ya. Jadi kita senang pertunjukan-pertunjukan yang indah sekali, dan kita tidak pernah menyenangi Kristus yang diagungkan, ditinggikan dalam penderitaannya, kematian tubuhnya yang dipecahkan, dan kebangkitannya, dan itu sudah luntur semuanya, ya. Saudara, kita lanjutkan, ya. Saudara, saya akan memberikan Yeremia menubuatkan Kristus. Nah, ini saya tidak bahas, ya. Ada beberapa poin, ada sekitar 10 poin, ya. Jadi yang pertama, Yeremia 3 ayat 14 dan 17 menubuatkan tentang di mana Mesias, tentang bait Allah dan gereja, dan bagaimana Tuhan Yesus akan membangun gereja itu. Yang kedua, kematian Kristus sebagai anak domba yang kudus, termasuk dalam perjamuan kudus, itu Yeremia 11 ayat 19. Dan perjanjian barunya ada semua, itu ada semua di PowerPoint. Dan Daud sebagai cabang garis Mesias, itu dijanjikan kembali. Dan yang kelima, Yahweh menyelamat yang adil, disebut sebagai Tuhan atas kebenaran dan keadilan, the Lord of righteousness, the Lordship of Christ, itu dibahas di Yeremia, tidak dibahas di tempat lain, hanya Yeremia, ya. Nah, di situ kalau saudara mau tentang pengembalaan, itu Yeskiel, the shepherd of Christ, shepherdhood of Christ, itu di dalam Yeskiel pasal di atas 23, 33 semuanya, itu tentang gembala palsu, gembala yang asli, ya. Yang keempat, raja yang lahir dari keturunan Daud, itu dijanjikan dalam Yeremia dan Lukas pasal 1, 32, 33 membahas itu. Pembantaian anak-anak bayi yang seperti tadi saya katakan dewa Molok itu, dan akhirnya terjadi, sudah tahu siapa? Herodes seperti Molok mengambil seluruh bayi-bayi umur 2 tahun ke bawah, anak itu sampai bayi, dihabisi semuanya, dan semua laki-laki, bayi laki-laki bantai semuanya. Saudara tahu? Apakah Maria dan Yusuf tahu rencana dari Herodes? Nggak tahu, saudara. Kenapa nggak tahu? Mereka nggak mau tahu. Sampai akhirnya malaikat datang memberitahu, larilah kamu ke Mesir. Di dalam saat-saat yang tidak bisa secara natural, Tuhan memakai kuasa supranatural malaikatnya mengingatkan Maria dan Yusuf untuk langsung pergi berangkat, dan bukan jalan yang tertuju yang umum, dan mereka melalui jalan yang tidak pernah dijalani semua orang. Bayangkan, saudara. Jadi kadang-kadang kita harus tahu ada supranatural dari Tuhan dalam hidup kita. Kita mungkin tidak merasakan. Saudara, malaikat-malaikat itu bisa dipakai Tuhan, kita nggak tahu ada malaikat. Bahkan Roh Kudus dalam hati kita bisa mengingatkan kita, mengarahkan hati kita. Tapi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita hampir tidak pernah mendengarkan hal seperti ini, karena kita kurang memasrahkan diri kita kepada Tuhan. Dan pembantaian anak-anak bayi dan tangisan yang begitu pekat dan begitu padat. Seluruh ibu-ibu menangis begitu lihat bayinya, kepalanya dipecahkan, ditusuk. Wah, saudara, itu bukan satu, ratusan, mungkin ribuan, dan seluruh ibu-ibu menangis, dan dikatakan di situlah ada tangisan di Rama, seperti Rahel menangis, dan seperti Yeremia menangis, dan seperti kita semua menangis. Betapa bebalnya engkau, hai manusia. Tuhan Yesus sebelum inkarnasi dituliskan dalam kitab Yeremia. Tentang perjanjian baru dituliskan Injil keselamatan dan pengampunan dosa dalam Yeremia 31-34. Kedatangan Mesias dalam jalur Daud diulangi lagi, dan kemudian perjanjian kekal selama-lamanya. Nah, saudara, kesamaan Yeremia tipologi Yesus Kristus. Perhatikan, saudara. Sama-sama menubuatkan kehancuran Yerusalem, sama-sama melihat Yerusalem dihancurkan total, dan Tuhan katakan tidak ada satu batu pun yang menumpuk satu dengan yang lain, semua hancur total, dan aku akan bangun dalam waktu 3 hari. Dan ini tidak dikatakan Yeremia, karena Yeremia nggak mampu. Kehancurannya Yeremia tahu, tapi Yesus bagaimana membangunnya, Yesus yang membangunnya. Yeremia
cuma memberitahu nanti Mesias akan membangun. Ya, dipanggil dengan pengharapan manusia akan dihakimi Allah dan Tuhan memberikan jalan keluarnya. Kerusakan mental, karakter, watak, politik, kerohanian hamba Tuhan hancur semuanya. Dan yang keempat, saudara, kondisi itu sama dengan Tuhan Yesus pada waktu Yeremia. Kemunafikan ada di mana-mana. Terus terakhir, Tuhan Yesus dihina oleh orang di kampungnya. Yeremia sama dihina oleh keluarganya dan orang-orang di kampungnya. Mana ada dari Nazaret seorang nabi? Filipus mengatakan demikian, saudara. Tempat desa, masa ada orang pinter? Saudara, tadi saya baru mendengarkan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan. Saudara tahu bagaimana kita bisa mengupdate seluruh guru-guru dengan kekuatan yang luar biasa, dan tidak mungkin ada waktu dalam waktu yang cuman tinggal 2 tahun 3 tahun. Bagaimana caranya? Dia ngumpulin orang, didik orang, waduh nggak mungkin. Terus satu-satunya jalan adalah menggunakan aplikasi. Dalam waktu sekejap langsung menggarap jutaan guru. Dan sekarang aplikasinya sudah ada 100 lebih aplikasi, dan khusus guru, khusus apa, dan itu dibagi semuanya. Dan sekarang guru mau ngajar apapun, itu ada semua tayangannya, ada semua bahannya, ada semuanya, tinggal kamu tanya. Dan seluruh pelajaran anak-anak sekolah semua ada semua, soal yang sesulit apapun dimasukkan semua, dan anak bisa belajar. Bahkan sebenarnya tanpa guru pun anak bisa belajar. Dan itu dipuji oleh PBB waktu Pak Nadiem menghadirkan program Indonesia Merdeka, program belajar itu. Belum pernah ada di negara manapun. Saudara, saya menceritakan ini kenapa? Karena berdasarkan pengalaman, berdasarkan cara lama, berdasarkan Menteri Pendidikan, berdasarkan semua itu, saudara, sampai kapan? Jalan keluarnya sampai kapan? Balik lagi ke sistem muter lagi, nanti buku lagi, GO lagi, bimbingan belajar lagi. No, semua berhenti, dihapus semua. Perjanjian baru sekarang. Dengan apa? Dengan aplikasi. Semua bebas, nggak perlu diajar yang lain, langsung kenal, semua masing-masing kenal, dan semua langsung bisa belajar. Seluruh ilmu ada di sekolahmu, ada semua, gratis semua, buka semua. Dan itu Indonesia menuju negara yang maju, memimpin dunia. Mungkinkah? Mungkin. Nah, saya tidak cerita Indonesia 2045, 100 tahun. Tapi dari sejak awal, Profesor Surya dan beberapa orang, dan juga saya melihat bahwa bangsa ini bangsa yang betul-betul akan mendapatkan satu keistimewaan dari Tuhan. Kenapa, saudara? Negara mayoritas Islam, tapi gereja bisa berdiri di sini dengan megah, dengan baik, dan gereja-gereja sangat luar biasa diberkati Tuhan. Di Jakarta, gereja-gereja indah, ratusan miliar bisa dibangun. Saudara, saya masih ingat zaman Konstantin membangun, dan waktu dia menjadi Kristen, seluruh kerajaan Kristen semuanya, seluruh bangunan Kristen dikristenkan semua, Kristen semua. Dan disitulah kematian gereja selama 1000 tahun, dan akibatnya, saudara, apa, saudara? Kematian gereja lebih dari 1000 tahun. Kekristenan mendapatkan kelancaran, kekristenan mendapatkan haknya, kekristenan kemudian membangun semua luar biasa semua. Saudara, kamu lihat kehancuran di masa depan. Itu cara-cara dunia semua. Saya kemarin dikirimi satu khotbah dari Pak Yakub Sabda. Gereja yang paling indah, yang paling disiplin organisasinya gereja, dan dia punya kakak namanya Pak Yusas Susabda. Saudara, melayani lebih dari 40 tahun dan dipensiun karena ini ada. Saudara, apa yang terjadi? Dan waktu dia kan udah lama, kan anak cucunya kenal dia semua, betul lah ya, sampai anaknya cucunya kenal dia semua. Nah, saudara tahu,
menurut peraturan, ini yang muda datang yang gantikan dia. Apa yang terjadi, saudara? Wah, kalau ada kamu, Pak, ini orang pasti cari kamu lagi. Wah, kasihan ini pendeta-pendeta muda. Akhirnya mereka bikin aturan secara organisasi dan organisasi di dalam aturan organisasi dan dituliskan di situ. Apa? Bapak tidak boleh ibadah di tempat ini. Silakan tempat lain. Saudara, itukah penghargaan gereja kepada hamba Tuhan? Saya percaya ada gereja menghormati hamba Tuhan yang luar biasa, percaya. Saudara, aturan sehebat apapun menurut manusia sempurna, saudara, itu semua penuh dengan dosa dan menusuk hati Pak Yusak. Dan dia mengatakan, apa yang saya terima seperti Kristus terima. Ditolak di tempat di mana dia melayani dengan darahnya, dengan hidupnya. Jangan kesini lagi. Saudara, masuk gereja itu penjahat boleh nggak? Boleh. Nah, ini gembala sidangnya boleh nggak? Anak Allah waktu masuk bait Allah, saudara, dan dia harusnya memimpin sebagai imam besar. No, kamu dari mana? Minggir. Ini sistem kami semua. Dan di dalam sistem imam agung itu, saudara, itu semua keluarga semua, kroni-kroni semua. Nggak bisa masuk, saudara. Saudara tahu Zakaria dianggap dan diminta oleh Tuhan sebagai imam besar menantang bayi Yesus. Simeon juga sama. Tahu? Itu bukan jalur keimaman. Dan itu orang-orang cinta Tuhan yang ditolak, disingkirkan, dan mereka dipakai Tuhan. Sudah sampai seperti itu loh kondisinya. Bayangkan, saudara, Yusuf, Maria, Elizabeth, Zakaria itu kaum yang tersisa sedikit di Israel yang setia kepada Tuhan. Yang lainnya bobrok semua, saudara. Wih, itu kroni-kroni kolusi, wah, semua nggak karu-karuan. Tapi ada orang-orang yang berhati mulia di hadapan Tuhan, dan orang-orang ini kecil sekali, tetapi Tuhan pakai orang itu dan Tuhan gunakan semuanya untuk kemuliaannya. Oke, kita lihat sekarang. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Saudara berkatakan ini, ya, kita akan meringkasnya dengan cepat. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Jadi yang lama itu diganti, diubah dengan yang baru. Bukan seperti nenek moyangmu, Taurat perjanjian lama, ritual semua, bukan. Tetapi dengan hukum yang baru, bukan hukum Taurat, hukum kasih. Pak, hukum kok kasih? Nah, saudara dengar di dalam video itu, mengapa kasih itu harus diperintah? Pak, kasih itu yang alami, sukarela, jadi nggak usah diperintah-perintah. Kasih kok. Nah, Alkitab mengatakan kasihilah, perintah nggak? Tapi kita diperintah, marah kita. Saudara, seseorang yang melayani Tuhan dengan sangat indah itu, perhatikan saudara ya, kalau kita mau melayani dengan matang, waktu ditegur, saudara penuh sukacita. Nah, itu pelayan Tuhan yang matang hidupnya. Tapi waktu melayani ditegur, marah, saudara sama dengan agama lain. Saya khotbah, ada orang ngelitik, Pak, khotbahmu jelek, gak ngerti saya. Orang lain ngomong bagus, ya apa-apa, jelek. Oh, puji Tuhan, berarti masih ada yang gak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Berarti saya harus berusaha melihat ini jemaah saya ini macam-macam berarti kan? Aduh, anak kecil juga nggak tahu. Tapi ada yang, Pak, Bapak kalau khotbah kekanak-kanakan, saya masih ingat Pendeta Hasan. Kalau khotbah itu seperti anak-anak, khotbah anak-anak. Betul ya? Ya. Bagaimana itu, Bu? Bagaimana jemaat? Tapi bagi orang-orang yang punya jiwa seperti anak-anak, senang pisan dengan Pak Hasan. Waduh, khotbahnya bagus, Pak. Heran juga kita kan? Loh, ada ngomong kekanak-kanakan, tapi ada orang yang sukacita senang dengan khotbah seperti itu. Jadi kita nggak bisa seperti makanan itu bisa dirasakan semua dengan selera, nggak bisa, saudara. Kasih adalah perintah, titik. Mau kamu terima nggak terima, kasih perintah. Kasihlah Tuhan Allahmu, kalau tidak tak binasakan kamu. Nah, itu kasih. Jadi kasih tidak menghilangkan keadilan, ketegasan semuanya. Kasih itu membuat kita akhirnya sadar bahwa saya orang berdosa. Saya harus diperintah untuk mengasihi.
Semua kata-kata Tuhan perintah semuanya. Jangan ada padamu, jangan makan buah, jangan. Ini dilawan oleh semua orang-orang yang zaman modern ini. Orang tua senang yang larang-larang. Anak ini bebas, larangan terus, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Itu anak harus belajar Alkitab. Tapi seorang anak yang mau mendengarkan perintah, saudara, ya camkan ini, saudara. Anak-anak yang kita perintah dan dia mendengar perintah dengan baik, kerja dimanapun pasti berhasil, pasti disukai orang karena dia taat. Tapi kalau senang bantah, anakmu nanti kerja nangis itu. Kenapa? Diperintah Pak, aduh, saya juga sama dulu kerja gitu kan, disuruh kerja kok ini om, ayo kamu belajar itu tinta ke sana, ya belajar, digoblok-goblokin saudara. Kamu tuh sekolah SMA, warna aja nggak ngerti. Ini jadi apa? Biru dengan kuning jadi apa? Nggak tahu. Oh, blok, marah-marah saudara. Ayo praktekkan itu. Oh, hijau. Baru tahu. Anak SMA baru tahu campuran warna. Masa gurumu nggak ngajar? Emang nggak ngajar. Gimana mau ngajar? Kita ngajarnya 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, matematik. Dan waktu kerja, waktu bercinta, waktu pacaran, nggak ada matematik sih. Semua pakai hati semua. Ya, oke. Nah, saudara, kita lihat ini perjanjian baru. Ada 7 karakter perjanjian baru yang kita akan lihat, kita bandingkan ya. Yang pertama, saudara, Taurat Tuhan diletakkan di dalam batin mereka. Selama ini Taurat ditaruh di mana? Di ruang maha suci, di tabernakel, kemah pertemuan, dan bait Allah itu. Dan di dalam bait Allah dibagi menjadi 3. Ada ruang suci, ruang untuk pencucian, ruang yang biasa, sampai ruang maha suci. Di ruang maha suci ada kotaknya lagi, dan kotak itu ada isinya, dan isinya terus menerus. Dan disitulah dikatakan Tauratku ada di sana. Nan jauh sebelum saya bisa kenal Tuhan, saya harus ini loh. Saya cuci muka, cuci kaki, cuci baju, cuci semua, cuci semua. Harus bersih di hadapan Tuhan. Sampai di situ nggak bisa. Kenapa? Kamu bukan keturunan imam, nggak boleh jadi imam. Kamu bukan anak sulung, nggak boleh masuk di situ. Terus yang boleh masuk siapa? Imam semuanya. Loh, saya nggak bisa. Iya, kamu bukan imam, bukan anak sulung. Saudara, seleksinya, wah nggak mungkin ke sana. Bagaimana ke sana? Taurat Tuhan diletakkan di tempat maha suci, di mana Tuhan bisa dihampiri dengan orang-orang yang secara khusus dipanggil dia. Nggak boleh orang sembarangan. Waduh, jauh. Tapi hari ini aku menaruh Taurat di dalam hatimu, batinmu. Engkau tidak usah lagi menerima seleksi. Enggak. Dan langsung kamu terima, percaya pada Tuhan Yesus. Hatimu, bait Allah. Aku tinggal dalam hatimu. Tauratku aku letakkan. Firmanku menjadi manusia, menjadi daging. Dan disitulah aku hadir. Itulah perjanjian baru. Yang kedua, dan aku akan menuliskan di dalam hatimu semua perkataan-perkataan. Saudara, luar biasa ya. Jadi yang mengajar kita siapa? Kita menjadi bait Allah, firman Tuhan menulis dalam hati kita, kita belajar dalam hati kita terdalam, firman Allah mengalir. Dan bukan lagi imam, bukan lagi nabi, bukan. Firman Allah. Maka inti dari gerakan reformasi, reform, Martin Luther, John Calvin, dan semua John yang lain. Saudara apa? Ini saudara. Imamat rajani umat milik Allah. Semua orang percaya tidak boleh ada pengantara untuk membaca firman Tuhan. Semua harus langsung firman Tuhan. Bukan paus, bukan semua bruder-bruder, bukan semua guru, bukan. Setiap jemaat berhak membaca firman Tuhan seperti masuk dalam ruang Maha Kudus bersama dengan Tuhan, langsung dengan firman. Dan itu satu revolusi yang luar biasa. Karena selama itu nggak boleh kamu anak, nggak boleh, harus sekolah dulu, nggak boleh, harus sekolah dulu. Dan sekarang ini kita mengulangi
kejatuhan kesalahan gereja Roma Katolik. Dan kemudian kita mempersyaratkan gereja dengan bermacam-macam, nggak boleh gini, nggak boleh, sampai akhirnya jemaat semuanya hanya bergantung pada pendetanya. Pendeta ini luar biasa, khotbahnya luar biasa. Dia nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah mau langsung dengan firman Tuhan, nggak mau langsung bersekutu dengan Tuhan. Celakalah gereja. Sehebat apapun teologi reform, teologi puritan, kamu beritakan dengan hebat, engkau membunuh jemaatmu semua. Dan itulah setan pintar sekali. Kalau saudara sampai sehari ini nggak mau baca Alkitab sendiri, saudara-saudara di gereja puritan kita, saudara, itu kegagalan semua kita. Yang tertinggi saya gagal. Kenapa? Karena kamu nggak belajar dengan Tuhan. Dan itulah reformasi, itulah teologi reform, itulah sejarah, spirit reformasi yang ingin digerakkan apa? Semua jemaat harus cinta Kristus, cinta firman-Nya, membaca firman-Nya, dan itu diperintah, kasih Tuhan Allahmu setiap hari, kamu kasih dia dengan apa? Mengenal firman Tuhan. Saudara bayangkan bangsa Israel setiap hari Sabat, setiap apa, semua mereka berkumpul hari Jumat di keluarga membaca firman Tuhan dan enchanting, atau enchanting seperti orang-orang Islam itu. Auzubillahi minasyaitonir. Dan itu bahasa Ibrani dibacakan, dinyanyikan oleh mereka. Dan tiba-tiba dewa Molok datang, stop semuanya. Berhenti semua. Semua mendengarkan saya nyanyi. Dan mereka kemudian memberikan satu suara, suatu paduan suara, satu gerakan, semua melongo semua. Bagus ya. Dan kita tutup suara. Gereja semakin menutup suara jemaat dan hanya memperlihatkan, dan jemaat senang dengan tontonan. Itu semua gereja mati. Kalau bukan jemaat yang menyanyi dengan sungguh-sungguh bersukacita hatinya dan mengenal firman itu, saudara-saudara lihat, bagus ya. Aduh, senang saya di gereja ini. Kenapa? Aduh, pujiannya, musiknya, aduh, bagus sekali. Saudara, kita mengulangi sejarah kehancuran, kerusakan bangsa Israel terus menerus. Yang ketiga, aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Saudara, dikatakan di sini dalam ikatan perjanjian, aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku selama-lamanya. Aku tidak akan membuat engkau membantah saya lagi. Bagaimana Tuhan membuat kita tidak membantah? Tuhan memberikan firman yang mati, yang bangkit, dan Roh Kudus dalam hatimu, dan kamu bisa menjadi umat Tuhan terus-menerus. Yang keempat, saudara, kita semua tidak usah lagi dalam arti mengajar, belajar melalui selain firman Tuhan. Saudara, bukan berarti kita nggak, soal kita nggak perlu, pendeta nggak perlu, bukan, saudara. Tapi jalur kita pada firman Tuhan itu betul-betul jalur murni. Kamu baca. Saya ada pengalaman tentang papa saya. Nggak pernah sekolah Alkitab, nggak pernah kenal firman Tuhan. Dia seorang ateis, nggak pernah, saudara. Waktu dia bertobat, dia hanya baca Alkitab 8 tahun selama 12 jam satu hari. Dan teologianya benar. Siapa yang ngajar dia? Roh Tuhan. Bukunya sampai sekarang saya baca-baca, saya kadang-kadang heran, kok bisa ya? Bisa teratur, bisa ini, pikirannya gini, kok bisa gitu? Ya walaupun dia disiapkan, dia masuk Universitas Chinese pada zaman itu ya, jadi kelas universitas, dia senang filsafat modern, filsafat barat. Jadi Chinese filosofi dan Western filosofi, dan dia belajar di situ. Jadi pikirannya, sistemnya ada. Dan dia waktu tuliskan tuh, saya heran kok bisa ya? Dan semua dipakai Tuhan, dan betul-betul dia membaca, dan waktu dia mau menjadi pendeta, saudara, dia bertanya pada Tuhan, siapkah saya untuk memberitakan firman Tuhan? Sampai akhirnya Roh Tuhan berbicara, dan kemudian membukakan begitu banyak, dan dia terima menjadi pendeta. Hanya 5 tahun Tuhan kasih, dan dia mati. Dan dia tahu, dia umurnya sekian. Waktu dipanggil itu dia tahu dia akan mati. Kapan dia kira-kira matinya dia tahu. Dan dia kumpulkan anaknya semua.
Dia nggak sakit, nggak apa loh, tapi dia beritahu, Papa nggak akan lama. Kenapa? Papa sudah senang ketemu Tuhan Yesus, dan apalagi dikasih sebagai pendeta, itu senang sekali. Tapi kamu nanti harus bertanggung jawab. Dan semua kerjaan diserahkan anaknya. Dan dia duduk baca Alkitab 12 tahun lebih, 13. Terus akhirnya mati. Ya. 5. Mereka semua besar kecil mengenal aku. Aku mengampuni kesalahan mereka, tidak lagi mengingat dosa mereka. Dan ini tidak pernah ada di dalam hukum Taurat. Ini semua baru. 7 poin ini baru. Kita tidak bahas satu persatu. Jadi kita bahas yang terakhir, aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat dosa mereka. Puncak daripada perjanjian baru adalah pengampunan dan tidak mengingat dosa lagi. Dan itulah pengampunan sejati. Bukan lupa, bukan saudara. Kita nggak bisa lupa dosa orang nyakiti hati kita, nggak bisa lupa. Tapi tidak mengingat lagi, artinya menutupi itu dengan kasih Allah. Tidak mengungkit-ungkit semuanya. Saudara, itulah hati. Allah tidak pernah lupa dosa-dosa kita. Kita juga sama, tidak lupa dengan dosa-dosa orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi kita belajar seperti Allah, tidak mengingat dosa lagi. Dan bahkan Allah mengatakan, sejauh timur ke barat, utara ke selatan, aku buang dosamu ke tubir laut. Apa yang ada dalam hatimu? Kasih, sukacita, dan sejahtera. Dan itulah perjanjian baru. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami gentar melihat tantangan dari Yeremia. Kami juga merasakan ketidakmampuan dan ketidaklayakan berjalan di dalam perjanjian baru-Mu Tuhan. Karena kami benar-benar tahu, bukan pikiran, kuasa, kekuatan diri kami yang dalam daging, yang dalam kematian dosa ini. Tetapi selagi kami bisa, kami melayani Engkau, kami bisa mempersembahkan apapun, talenta kami, kemampuan kami, keterampilan kami, dan berkat-berkat yang kami terima. Tuhan, bukan kebanggaan, tapi adalah satu ungkapan kami bersyukur di hadapan-Mu. Karena keselamatan itu lebih daripada harta benda. Jiwa yang mati, yang dibangkitkan oleh Tuhan, itulah yang membuat surga bersukacita. Bukan kekayaan orang-orang yang berhasil mendapatkan hidup yang bertriliun-triliun. Surga tidak pernah bersukacita, bahkan berduka. Tuhan, kami tahu apa yang disuka oleh surga. Kami tahu Tuhan, jiwa-jiwa yang merendahkan hati, yang tahu bahwa kami adalah orang-orang yang layak untuk dibinasakan. Dan kami mendapatkan perjanjian baru yang dituliskan dan dimeteraikan, ditanam di dalam hati batin kami. Bukan hanya di mulut kami, bukan hanya di pengertian kami, tapi dalam batin hati kami yang terdalam jiwa kami, dan kami dilahirbarukan. Terima kasih Tuhan untuk keagungan hati hamba-Mu Yeremia yang memancarkan, menunjukkan kesaksian wujud daripada perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus. Yeremia surgawi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin.